Apa kabar Sobat Siki TV? Kali ini saya akan membahas kasus video yang pernah viral yang dilakukan oleh seorang ketua RT yang bernama Wawan di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Jadi dalam aksi di video tersebut, Wawan itu secara heroik melompat pagar memasuki sebuah gedung, kalau di menurut berita itu adalah sebuah gudang yang sedang ada namanya peribadatan yang diselenggarakan oleh Gereja Kemah Daud. Nah, video itu kemudian viral dan mendapatkan banyak reaksi dari publik ya. Tadinya publik sempat senang gitu ya. Ternyata pihak kepolisian yaitu Polda Lampung langsung menangkap Wawan dan didakwa dengan beberapa pasal. Kalau nggak salah ada 3 pasal, yaitu pasal 156A dan pasal 175 yang berkaitan dengan penistaan agama, kemudian pasal 335 yang berkaitan dengan pelanggaran memasuki pekarangan atau halaman orang atau pihak lain tanpa izin dan atau dengan kekerasan. Apakah akhirnya Wawan dikenai pasal tersebut pada saat disidang? Ini yang menarik ya. Tapi ada sebuah peristiwa yang sebelumnya terjadi sebelum persidangan tersebut ya. Jadi pada saat Wawan ditahan oleh pihak kepolisian, itu ada sejumlah ormas Islam dan beberapa LSM di Bandar Lampung itu memprotes atau berdemonstrasi depan Polda agar Wawan itu dibebaskan. Dan aksi demonstrasi ini paralel juga sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Lampung. Mereka juga mendesak agar pihak kepolisian dalam hal ini Polda Lampung membebaskan Wawan karena menurut FKUB antara Wawan dengan pihak GKKD itu sudah ada pertemuan atau ada perdamaian sehingga pihak kepolisian itu tidak perlu menahan ya. Setelah berkas kepolisian diserahkan kepada Kejati Lampung, pihak Kejati menyatakan bahwa Wawan tidak perlu ditahan di Kejati, artinya Wawan bisa menghirup udara bebas sebelum persidangan. Bahkan sampai pada persidangan pun Wawan masih bisa pulang ke rumah. Ini suatu hal yang unik ya, unik dan menarik gitu ya. Karena kalau kita apple to apple dengan kasus Meliana yang ada di Tanjung Balai, Sumatera Utara pada saat itu, Meliana langsung didakwa dengan pasal penistaan agama ya. Dan pada saat persidangan pun Meliana juga masih tetap didakwa dengan pasal 156A atau 175. Dan akhirnya Meliana harus menghirup udara di balik penjara. Dan padahal kalau kita pertimbangkan kasusnya, Meliana pada saat itu hanya memprotes suara ajan agar dikecilkan karena ada orang yang sakit di rumah. Dan itu pun menimbulkan huru-hara dan kerusuhan di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ada beberapa rumah yang dirusak di situ. Nah, kalau pada kasus Wawan ini justru Wawan itu mendapatkan pembelaan dari FKUB, dari ormas LSM. Ya, tentunya sekarang kalau kita lihat ada juga upaya pembelaan dari Kejaksaan Tinggi Lampung. Terbukti Kejaksaan Tinggi Lampung itu langsung membebaskan Wawan dari penjara. Bahkan pasal-pasal yang diajukan oleh kepolisian yaitu yang berkaitan dengan penistaan agama dan memasuki pekarangan orang tanpa izin itu juga dirubah secara subjektif oleh Kejati Lampung. Jadi pasal penistaan agama itu di-drop atau di-delete oleh kejaksaan. Nah, sekarang itu Wawan hanya dikenain 2 pasal, yaitu pasal 335 dan pasal, kalau nggak salah, pasal 167, yang intinya tentang memasuki halaman pekarangan atau properti orang lain dengan cara paksa atau tanpa izin. Yang tentunya ancaman hukumannya itu juga jauh di bawah apabila dia dikenakan dengan pasal 156A atau pasal 175 KUHP. Karena kalau Wawan didakwa dengan pasal 156A dan pasal 175 KUHP, ancaman hukumannya cukup tinggi. Bisa-bisa Wawan dikenakan hukuman sekitar 4 sampai 5 tahun
Karena kalau kita ingat yang terjadi pada MKJ beberapa waktu sebelumnya, MKJ juga pernah divonis dengan hukuman 10 tahun. Meskipun pada tingkat banding akhirnya dikurangi menjadi 6 tahun. Tapi dalam kasus Wawan ini sungguh menarik ya. Pihak Kejati, Ormas, FKUB sangat mendukung agar Wawan itu dihukum seringan mungkin atau kalau bisa dibebaskan. Tadinya saya berpikir bahwa penegak hukum di sini akan bersikap objektif ya, jadi tidak ditunggangi oleh sikap objektif yang berupa pemihakan. Terutama penegak hukum di sini adalah pihak Kejati. Karena kalau kita perhatikan dari pihak kepolisian sudah jelas dia memberikan pasal-pasal yang memang bisa dikenakan pada Wawan Ketua RT. Tapi justru secara subjektif Kejati Lampung itu meringankan mengurangi pasal yang harusnya bisa dikenakan pada Wawan. Dalam hal inilah pasal-pasal yang berkaitan dengan penistaan agama. Mungkin publik akan bertanya-tanya, apakah mungkin Wawan juga nanti bisa bebas? Apalagi kalau pada saat ditangani oleh Kejati, Wawan itu bisa bebas. Semasa ditangani oleh Polda Lampung, Wawan itu ditahan. Kalau saya pikir peluang itu ada ya. Karena kalau ada perubahan pasal yang dikenakan dan maksimal hukuman yang diancam pada pasal-pasal tersebut, itu sangat mungkin Wawan bisa bebas, apalagi setelah nanti dikurangi dengan masa hukuman percobaan yang sudah dilakukan sebelumnya atau penahanan sebelumnya. Bisa jadi Wawan cuma secara formalitas divonis misalkan 3 bulan, tapi dia tidak menjalani tahanan karena sudah ditahan sebelumnya. Ya inilah fakta hukum yang harus kita hadapi, terutama untuk non-muslim. Bagaimanapun juga kita tidak bisa berharap banyak apabila kasus-kasus penodaan agama, penistaan agama itu dilakukan oleh oknum-oknum mayoritas. Berbeda apabila itu dilakukan oleh oknum-oknum minoritas. Pasti penegak hukum, LSM, ataupun ormas-ormas yang terafiliasi dengan orang tersebut akan habis-habisan mendesak pihak kepolisian, kejaksaan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Inilah sebuah fakta hukum keadilan di Indonesia yang berkaitan dengan hubungan antar umat beragama. Apakah ini akan terus berlanjut ya? Kita belum tahu juga ya. Setidaknya memang harus diperjuangkan terus-menerus. Meskipun banyak kasus itu tidak berpihak kepada minoritas. Misalkan kemarin ada aksi pembubaran ibadah di beberapa kota. Tindak lanjut hukumnya juga belum jelas. Apakah penegak hukum dalam hal ini kepolisian langsung menahan mereka atau tidak juga belum jelas. Ya, semoga kita bisa mereformasi hukum ini ya, supaya ada sebuah keadilan. Jadi hukum itu tidak berpihak kepada yang mayoritas, tapi juga memberikan keadilan juga kepada yang minoritas. Karena kalau peristiwa ini diterus-teruskan atau tidak diperhatikan dengan sama, pasti akan menimbulkan konflik atau akan membakar rumah NKRI ini sendiri. Karena pasti akan menimbulkan rasa ketidakpuasan, rasa ketidakadilan yang bisa jadi akan terkapitalisasi menjadi sebuah protes keras ataupun namanya aksi keras terhadap peristiwa-peristiwa seperti itu. Semoga Mas bagikan bermanfaat.